Pakai ini dulu lah, biar penonton wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abai17. Bagi yang belum tahu, gua ini penggemar anime juga. Jadi gua udah sering nonton anime. Gua nonton anime itu pertama kali dikenalin waktu masih SD. Dan gue nyoba-nyoba nonton judul anime lain itu waktu masih SMK. Kelas 1, kelas 2-an lah. Kelas 10, kelas 11-an. Jadi di video kali ini gue akan berbagi sedikit pengalaman tentang 10 anime yang paling gue sukai sejauh ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di bawah ya. Please jangan salah fokus sama ini. Gue orangnya males, jadi untuk mencegah itu jatuh, lebih baik gue tempel pakai lakban aja. Oke. Sampai saat ini gue udah menonton judul anime sebanyak kurang lebih 65-an. 65 judul anime kurang lebih. Jadi kalau dibilang banyak ya cukup banyak, tapi kalau dibilang sedikit ya mungkin masih sedikit dibandingkan penonton-penonton atau penggemar anime lainnya. Jadi langsung saja kita mulai dari urutan nomor 10. Di nomor 10 adalah anime pertama kali yang gua tonton waktu gua mencoba mencari judul anime baru. Jadi sebelum gua nonton anime lain, gua itu nontonnya ya Naruto doang palingan. One Piece gue belum terlalu suka. Waktu itu Naruto aja yang gue tonton. Itu juga di TV. Pas SMK gue punya temen yang ya otaku mungkin. Wibu. Ya dia penggemar anime juga. Jadi gue didoktrin anime oleh mereka. Dan ini anime yang pertama kali gue tonton ya waktu SMK waktu itu, yaitu Danshi Kokosei no Nichijou. Penggemar anime lawak yang komedi gitu ya, penggemar anime hiburan pasti tahu banget anime ini. Danshi Kokosei no Nichijou adalah anime yang menceritakan tentang kisah lucu, lawak, dan bikin kocak dari siswa-siswa SMA. Jadi genrenya ini slice of life ya, keseharian hidupnya anak-anak SMA. Dan ini lucunya itu gimana ya, ada garingnya tapi masih bisa buat ketawa gitu. Danshi Kokosei no Nichijou. Yang ke-9 yaitu Ansatsu Kyoshitsu. Gue mau ngasih tahu dulu kalau misalkan gue adalah salah satu orang yang memerhatikan pendidikan gitu. Jadi sebagai ya punya ketertarikan khusus ke bidang pendidikan, gue juga tertarik dengan anime yang menjurus ke pendidikan. Contohnya Ansatsu Kyoshitsu. Ansatsu Kyoshitsu ini menceritakan tentang alien berwarna kuning mirip gurita yang turun ke bumi untuk menghancurkan bumi awalnya. Tapi dia malah menjadi guru dan mendidik puluhan siswanya. Dan semua siswanya ini berkarakter beda-beda ya. Nah, si alien kuning ini mencoba bagaimana agar murid-muridnya itu bisa belajar dengan baik. Jadi di sini juga dijelasin bagaimana caranya mendidik murid dengan baik dengan segala banyak karakternya. Dan juga ini juga sebagai tamparan bagi guru-guru yang masih mendidik murid dengan cara yang tidak disukai murid. Dan di akhir kisahnya ini sangat menyedihkan, bro. Menurut gue ini sangat menyedihkan. Ansatsu Kyoshitsu ini juga udah ada live actionnya ya. Jadi silakan ditonton aja. Kalau perlu, ajak orang tua lu dan guru lu untuk nontonnya. Yang ke-8 adalah Anohana. Anohana ini adalah singkatan dari judul anime yang panjang. Judul aslinya adalah Anohi Mitahana no Namayo Bokutachi wa Mada Shiranai. Panjang banget kan? Anohana ini menceritakan ke-6 sahabat yang sudah bersahabat sejak masih kecil,
Tapi waktu mereka sudah remaja, salah satu dari sahabatnya itu ditonton aja sendiri. Jadi yang bikin anime ini nyentuh banget ya ke hati gua ya, memang endingnya itu loh. Endingnya itu epic banget, sangat epic. Pokoknya kisah persahabatannya itu gini banget bro, gini banget. Dan mungkin teman-teman yang nonton ini juga ada yang udah tahu ya Anohana ini apa, karena memang animenya cukup terkenal. Dan posisi ketujuh adalah Hyouka. Gue ini suka banget sama anime-anime detektif ya. Gue itu suka banget memecahkan misteri gitu kan. Kayak di Sherlock Holmes atau di apa ya, Detektif Conan. Dan salah satu animenya adalah Hyouka. Hyouka menceritakan tentang seorang laki-laki yang mageran. Itu magernya udah level dewa, udah level tinggi, expert. Jadi si pemeran utama ini atau tokoh utama ini orangnya mageran, suka menghemat energinya gitu lah. Tapi dia cerdas. Dia tuh jadi detektif di sekolahnya. Kalau kebanyakan anime kan kasus-kasus detektifnya itu kan terlalu berat ya. Bahkan susah gitu untuk kita nyernanya. Tapi kalau di Hyouka ini, kasus-kasus yang diberikan ini cukup ringan, cukup ada di kehidupan sehari-hari lah. Jadi ada kasus, kita pecahin seperti ini. Gue sampai hafal apa yang dikatakan Chitanda. Kalau nggak salah, ceweknya namanya Chitanda kalau nggak salah. Si Chitanda ini dia ngomong begini, Watashi kirimarimasu, kalau nggak salah gitu lah. Pokoknya kirimarimasu gitu. Cewek ini penasaran banget gitu. Dengan penasarannya si cewek ini, akhirnya orang yang mageran itu, si tokoh utama yang mageran itu, akhirnya dia bergerak juga untuk menyelidiki beberapa kasus di sekolah dan lingkungannya. Seru. Di urutan ke-6 yaitu Shigatsu wa Kimi no Uso. Wah, ini anime udah cukup booming banget sih. Cukup booming ya. Shigatsu wa Kimi no Uso ini menceritakan tentang pianis yang sejak kecil sudah dilatih oleh ibunya. Namun dilatihnya menurut saya kurang benar gitu. Tapi akhirnya si pianis ini menjadi pianis yang jago gitu. Yang tadinya terpaksa, terus tiba-tiba galau, pengen gak mau main piano lagi. Tapi akhirnya dia menemukan seorang wanita gitu, yang pemain biola. Dirinya dengan si wanita itu akhirnya mereka saling berteman dan akhirnya mereka sama-sama bermain piano dan bermain biola bersama-sama. Tapi ini endingnya plot twist sih menurut gua. Jadi siap-siap aja. Di urutan ke-5 yaitu adalah Nisekoi. Dari judulnya gue kira Nisekoi ini adalah anime yang ya biasa-biasa aja gitu. Tapi setelah gue nonton 1 episode, 2 episode, seru juga. Akhirnya gue melanjutkan sampai tamat itu. Aduh. Jadi Nisekoi ini buat yang belum tahu adalah anime yang menceritakan tentang 2 orang, yaitu laki-laki dan perempuan, yang mempunyai keluarga Yakuza, keluarga preman di Jepang sana. Yang mereka ini, 2 geng ini adalah suka berantem gitu, suka ribut. Jadi untuk supaya mereka nggak berantem lagi, akhirnya kedua pemimpin tersebut kan punya anak tuh. Nah, anaknya ini yang menjadi tokoh-tokoh di anime ini, yaitu si karakter utama dan perempuannya yang namanya Chitoge. Tapi masalahnya si karakter utama dan Chitoge itu awal-awalnya tuh nggak suka gitu, nggak saling menyukai, bahkan saling benci. Dan ada satu hal lagi, si pemeran utamanya ini, si tokoh utamanya ini juga menyukai perempuan lain yang namanya Onodera.
Onodera ini adalah perempuan yang dari dulu sebelum dia kenal Chitoge dia udah suka sama Onodera. Jadi bagaimana kelanjutannya? Apakah si karakter utama ini memilih Chitoge atau Onodera? Kalau kalian udah nonton atau nanti setelah kalian sudah nonton, kalian mau milih tim mana nih? Tim Chitoge atau tim Onodera? Komen di bawah ya. Urutan keempat yaitu adalah Shingeki no Kyojin atau bahasa Inggrisnya Attack on Titan. Ayo, siapa di sini yang nggak tahu anime ini? Anime epic dari segi dia melayang-melayangnya atau dari animasinya itu epic banget menurut gua. Anime Shingeki no Kyojin ini adalah anime yang menceritakan tentang Titan. Titan itu adalah raksasa lah, raksasa yang mirip manusia, terus dia makan manusia gitu. Tapi Titan ini ada beberapa macam bentuknya. Ada Titan shifter lah, ada Titan normal, ada Titan abnormal. Ya pokoknya banyak deh. Kalau kalian nonton dari season 1, season 2 dan seterusnya pasti kalian tahu anime ini. Pastilah kan udah nonton. Pokoknya gitu ya. Anime Attack on Titan ini atau Shingeki no Kyojin ini menceritakan tentang sekelompok manusia yang hidup dalam dinding. Ada 3 dinding yang mengelilingi mereka, dan setiap dinding itu ada distrik-distriknya gitu. Di luar dinding itu adalah kawanan Titan. Pokoknya buat yang belum nonton, nonton aja deh. Yang ketiga adalah Boku no Hero Academia. Ya, ini adalah anime yang belum habis, belum tamat sampai video ini dibuat. Sampai video ini dibuat baru sampai season 4 dan akan ada season kelima. Jadi, anime Boku no Hero Academia ini adalah menceritakan dunia yang hampir semua orangnya adalah mempunyai bakat gitu. Mempunyai bakat yang unik-unik. Ada yang bisa ngeluarin api lah, ada yang bisa ngeluarin air lah, ada yang bisa jadi kuat banget lah, ada yang bisa jadi kayak katak lah, pokoknya banyak deh, lu nonton aja. Tapi anime Boku no Hero Academia atau bahasa Inggrisnya adalah My Hero Academia adalah anime yang cocok untuk ditonton oleh orang dewasa. Bukan karena adegannya yang panas atau gimana, bukan. Tapi karena di anime ini itu nyantol banget sama kehidupan lu bro. Walaupun emang kita nggak punya bakat yang seperti ada di anime itu, bukan. Tapi kayak politiknya, kayak perjuangannya itu harus banget dipelajari. Harus banget dipelajari. Jadi waktu itu gue bilang anime ini cocok untuk ditonton anak-anak. Tapi gue tarik kata-kata gue itu. Karena kayaknya anak-anak nggak akan mampu bisa nyerna apa pelajaran di anime ini. Oh iya, satu fun fact. Boku no Hero Academia ini adalah anime yang bisa membuat gue mengepalkan tangan dengan gak sengaja, dengan gak sadar gitu. Tiba-tiba gue lagi nonton, tiba-tiba tangan gue ngepal aja, saking gregetnya gitu sama animenya, saking gue tahu banget perjuangannya gitu lah sebagai penonton. Memang anime ini menceritakan tentang zero to hero gitu, dari nol menjadi pahlawan. Jadi mungkin cocok banget buat ditonton sama lu. Anime selanjutnya adalah anime urutan ke-9, yaitu Detektif Conan. Kayaknya nggak usah ada omongan lagi ya, nggak usah dijelasin lagi Detektif Conan itu apa. Ya gue suka banget sama anime Detektif Conan, karena yang udah gue bilang tadi kalau gue itu suka anime yang bergenre detektif gitu, misteri tuh suka banget. Salah satunya ya pasti Detektif Conan gitu kan. Oke deh, untuk formalitas saja mungkin ya, gue akan menjelaskan Detektif Conan itu apa. Jadi ada yang namanya Detektif Conan. Terus dia jadi detektif, menyelesaikan kasus-kasus, dan dia hidup bahagia selamanya. Pokoknya gitulah. Pokoknya si Conan ini setiap dia menuju ke manapun, setiap dia nonton TV pasti ada kasus. Ini kayaknya orang terkutuk ini.
anime terakhir. Siapkan dirimu teman-teman di anime terakhir dari list anime gue. Anime urutan pertama yaitu Naruto lah. Siapa yang nggak tahu Naruto, bro? Walaupun memang penggemar Naruto itu kalah sama One Piece, tapi karena memang waktu itu di stasiun TV di Indonesia ya, nayanginya kebanyakan Naruto, jadi ya gue dari kecil nontonnya Naruto ya. Aduh, gue nggak bisa ngebayangin itu Naruto tamat. Walaupun memang ada penggantinya sih, ada generasi selanjutnya, yaitu Boruto. Tapi ya, gue nggak naruh Boruto di list ini. Jadi ya menurut gue Boruto itu dibanding Naruto sampai saat ini ya, sampai episode ini masih kurang gitu. Masih ada yang kurang. Nggak tahu udah di episode selanjutnya apakah dia bisa menyamai ketenaran Naruto atau belum. Jadi, buat yang belum tahu Naruto itu siapa, searchinglah di Google. Ya, pokoknya ada anak cupu culun, nggak tahu apa-apa. Terus dia berjuang, nangis, ketawa, terbahak-bahak, disakiti, dipukuli, dikhianati sahabatnya sendiri, menyelamatkan temannya, terus pokoknya banyak deh. Oke, itu adalah 10 anime yang menurut gua bagus banget untuk ditonton dan diambil pelajarannya. Sebenarnya banyak banget sih anime yang gue suka juga, tapi nggak termasuk di list ini. Tapi karena memang gue cuma ngelis 10, ya mungkin ini 10-10-nya yang menurut gue anime terbagus sampai saat ini. Ya semoga ada anime yang lebih bagus daripada anime-anime ini sih. Dan buat temen-temen kira-kira apa nih anime favorit kalian? Boleh kalian list seperti gue gitu 1-10 di kolom komentar. Nanti gue akan komentar. Dan gue akan komentarin itu anime. Apakah gue udah pernah nonton atau belum. Oke, thank you ya udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. By the way, gua tim Chitoge